Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syifa Nadila Parahita dengan NIM 140142231 dengan nomor presensi 17. Nah, saya adalah mahasiswi Rombel M PGSD FIT UNES angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu bertanya dasar dan bertanya lanjut. Ingin tahu komponen-komponen dari keterampilan itu? Mari simak videonya. Halo anak-anak semuanya. Perhatikan dulu yuk. Semua perhatikan dulu. Iya Bu. Ya Bu. Duduk yang baik dulu ya. Wah, wajah-wajahnya pada semangat banget ya. Habis gak ini? Iya. Kan habis jajan. Ada jajan gak tadi? Jajan. Jajan apa aja? Donat, oh iya. Kalian yang sebutin ada siomay, cireng, donat. Itu tuh dari apa aja bahannya? Tepung. Ya pinter banget tepung. Nah deh, kalian kok kayak semangat banget deh kalau ibu bandingin sama kalian habis upacara tadi kayak yo semangat kok bisa kan kok semangat banget. Iya. Tadi kan nggak sarapan? Enggak. Sarapan dong. Sarapan apa yang sarapan? Sarapan nasi kuning sama nasi pecel. Aku nasi padang. Masya Allah, pada sarapan nasi ya semuanya ya. Aku bisa makan nasi. Oh, belum bisa makan nasi. Bohong Bu, tadi pagi minta aku nasi padang. Enggak, Pan. Malah dia yang ngabisin. Ya, berarti ini rata-rata pada makan nasi semua ya. Harusnya harus semangat dong. Ya karena kan kalian tahu gak sih, nasi itu adalah salah satu contoh dari barang ekspor yang ada di Indonesia. Nasi kan diolah, nah olahnya itu dari beras. Nah, beras itu adalah salah satu contoh barang ekspor yang diekspor Indonesia ke negara lain, terutama di negara ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komoditas ekspor dan impor Indonesia di ASEAN. Oke. Sebelum itu nih, kalian tahu nggak ini apa? Handphone. Udah punya semuanya? Belum. Yang mana? Boleh ya? Tapi aku punya tapi gak aku bawa. Handphone ini kira-kira dari kalian semuanya ini diproduksi dari negara mana aja? Coba. Cina. Ada made in Cina. Oh, ada made in Cina, terus ada apa lagi? Amerika, ya. Jerman ya, terus apa lagi? Korea. Iya benar. Nah, ternyata handphone itu berasal atau diproduksi dari negara lain dan masyarakat Indonesia itu membeli dari luar negeri seperti itu ya. Jadi handphone ini termasuk barang impor yang kita beli dari luar negeri. Nah, dari pengertian dari ekspor dan impor yang sudah Ibu jelaskan sekilas tadi, ada yang bisa mendefinisikan nggak ekspor dan impor itu apa? Saya Bu. Oke, kalian dulu deh apa? Ekspor itu yang kayak nasi, terus kayak tepung-tepung gitu Bu. Kalau impor yang apa? Impor itu kayak HP-nya Ibu tadi. Oh gitu. Bener nggak sih anak-anak jawabannya Kayla? Oh, kurang tepat ya. Kayla nggak apa-apa, tapi kurang tepat sedikit aja nggak apa-apa kok. Baik. Nggak apa, tapi ada yang bisa mendefinisikan ekspor dan impor secara lebih tepat lagi nggak? Saya Bu. Ya ini ya Pak. Ekspor itu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, pintar. Terus kalau yang impor, ada yang mau berpendapat nggak impor itu apa? Impor ada yang mau berpendapat? Impor adalah, kalau ekspor adalah yang menjual, impor yang Membeli. apa? Faunia? Kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam. Oke, pintar. Oh kayaknya kalian pada belajar ya malam tadi ya? Iya Bu. Udah bisa. Ya. Udah pintar-pintar ini kok. Tapi saya nggak belajar. Gak apa-apa. Ini
di Indonesia di ASEAN. Oke. Sekarang anak-anak buka buku temanya halaman 21. Di sana sudah ada materi pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang ekspor impor di Indonesia ya, yang di wilayah ASEAN ini. Nah, Ibu mau tanya deh, kenapa kok setiap negara itu harus melakukan kegiatan ekspor impor? Yang bisa menjawab tanya saya Bu. Oke, jadi Esti nih, kenapa? Karena tidak semua negara itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Bu. Jadi perlu dilakukan impor dan ekspor. Oke, tapi kenapa kok nggak bisa melakukan memenuhi kebutuhannya sendiri? Padahal kan mereka juga mempunyai sumber daya alam. Karena di masing-masing negara itu sumber daya alamnya berbeda-beda, tidak bisa disamakan, Bu. Ya, pinter banget. Oke, terus ada yang mau menambahi lagi mungkin? Siapa? Oke, soalnya nggak apa-apa. Ya, Ada yang belum bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri, Bu. ya bisa. Ada lagi yang mau menambahi? Setiap negara itu harus melakukan ekspor impor untuk ini, Bu, menjalin kerjasama gitu biar bisa harga. Iya, Kela, benar banget. Nah, iya benar. Jadi kegiatan ekspor impor yang dilakukan itu selain untuk memenuhi kebutuhan, nah juga karena sumber daya yang ada di setiap negara itu kan belum bisa secara maksimal diolah oleh negara tersebut. Jadi diperlukan ekspor impor. Setelah itu kita kan membahas di ruang lingkupnya ASEAN. ASEAN ini kan ibaratnya kayak geng gitulah ya. Ada Indonesia, Brunei, ada Filipina. Nah, dari negara tersebut ya apabila kita melakukan ekspor impor di wilayah ASEAN itu akan mempererat hubungan antar negara karena kerjasama ekspor impor yang telah dilakukan. Bu, saya mau tanya. Ya, tanya apa Esti? Misal di suatu negara itu tidak melakukan kegiatan impor itu bagaimana, Bu, nanti dampaknya? Oke, pertanyaannya bagus nih. Ada yang mau jawab nggak? Siapa? Siapa dulu deh? Saya Ya, Adi, mau jawab. saya mau menjawab, negara itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Tadi yang sudah dijelaskan kalau sumber daya alamnya itu terbatas dan tidak semua negara itu dapat memenuhi. Betul, ada yang mau jawab lagi nggak? Negara tersebut akan kurang dikenal oleh negara lain, Bu, karena tidak menjalin kerjasama. Iya, benar sekali. Jadi jawaban anak-anak semuanya benar ya. Jadi kan hampir di seluruh negara di dunia ini itu melakukan ekspor impor. Selain yang sudah dijawab oleh Andini dan juga Faunia tadi, apabila negara tidak melakukan kegiatan ekspor impor, nantinya kan pasti bakal ketinggalan ya sama barang-barang yang mungkin terbaru dari negara lain. Terus nanti pasti negara tersebut akan terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya dengan SDA yang terbatas di sana. Padahal kan tadi sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam di setiap negara itu terbatas, sedangkan keinginan dan juga kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, seperti itu. Gimana? Mbak Esti tadi udah terjawab kan ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, karena 2 menit lagi kita akan memasuki istirahat yang kedua. Senang ya istirahat ya, oke. Jadi pembelajaran tentang komoditas ekspor impor ini Ibu akan tutup, tapi ada PR buat kalian. Iya, nanti kan dapat ngaji. PR-nya cuma 2 kok. Itu ada di halaman 29 di buku tema kalian. Nah, besok kalau kita ketemu, kita akan mengkoreksinya bersama. Ya, nanya Bu. Baik, Bu. Nah, video tadi adalah salah satu keterampilan dasar mengajar yang wajib dikuasai oleh guru. Saya berharap video kali ini bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman untuk memahami keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.